Ya, sebenarnya ada berapa denominasi Protestan di Indonesia? Kalau kita bertanya di Google, kita ketik ada berapa denominasi Protestan di Indonesia, maka Wikipedia menjawab, yaitu ada 5 denominasi, yaitu denominasi Lutheran, denominasi Calvinis atau Reform, lalu denominasi Baptis, denominasi Pentakosta Karismatik, dan terakhir denominasi Metodis, gereja-gereja di Sumatera. Tapi ada juga link atau website yang menambahkan dengan denominasi Menonit, yang merupakan denominasi kecil. Hanya 2 atau 3 gereja disebutkan di Indonesia. Nah, dari denominasi-denominasi ini sebenarnya 4 denominasi itu hampir mirip. Perbedaannya hanya soal penekanan bagian tertentu, misalnya tentang baptisan anak dan baptisan dewasa. Juga soal liturgi ibadah. Ya hanya itu. Jadi kelimanya hampir mirip. Hanya Pentakosta Karismatik yang sedikit berbeda penekanannya, yaitu penekanan pada karya dan karunia Roh Kudus. Penekanannya pada percaya adanya mukjizat dan kuasa supranatural. Hanya itu. Sedang tentang 5 doktrin utama Protestan, yaitu tentang sola fide, hanya iman yang menyelamatkan. Sola gratia, hanya kasih karunia. Sola scriptura, hanya Alkitab. Solus Christus, hanya Kristus pusatnya. Dan terakhir soli Deo gloria, hanya kemuliaan bagi Allah atau Tuhan. Semuanya sama dalam 5 sola atau 5 doktrin utama ini. Semua denominasi Protestan sama. Bahkan di Indonesia 4 denominasi di atas itu masuk dalam PGI, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia, perwakilan di Kementerian Agama. Artinya bahwa semuanya mirip. Hanya beda sedikit soal hal-hal yang tidak penting, soal liturgi dan baptisan. Tapi kita harus kritis dalam membaca Wikipedia, karena Wikipedia juga masih rancu dan bingung. Wikipedia tidak bisa membedakan antara denominasi dengan sinode. Jawabannya cukup lucu sebenarnya. Kita bertanya tentang berapa jumlah denominasi, tapi Wikipedia menjawab dengan jumlah sinode. Padahal sinode hanyalah organisasi gereja, sedangkan denominasi itu tentang prinsip-prinsip pengajaran atau keyakinan. Satu denominasi di Indonesia bisa memiliki puluhan sinode gereja. Contohnya sinode gereja-gereja suku, seperti HKBP, Gereja Batak, Sinode GBKP, Gereja Batakaru, Sinode GKJ, Gereja Jawa Tengah, Sinode GKJW, Gereja Jawa Timur, Sinode Gemim, Gereja Minahasa, Sinode Gemis, Gereja Sangirta Laut, Sinode GKJTU, Gereja Jawa Tengah bagian utara, dan masih banyak lagi sinode gereja suku. Tapi semuanya itu yang berjumlah puluhan sinode itu hanya satu denominasi, yaitu denominasi Lutheran. Itulah kebingungan Wikipedia. Nah, mengenai Advent. Entahlah Advent kenapa tidak dimasukkan dalam denominasi Protestan. Mungkin karena ada perbedaan yang cukup besar dalam doktrin keselamatan, yaitu bahwa Advent menganggap keselamatan itu diperoleh melalui iman percaya kepada Yesus, plus harus melakukan sebagian hukum Taurat seperti makanan-makanan halal dan haram, dan ibadah hari Sabtu atau Sabat. Sedangkan Protestan menganut doktrin keselamatan sola fide, hanya iman kepada Yesus Kristus, tanpa yang lain-lain. Jadi Advent itu tidak masuk dalam Protestan. Mengenai saksi Yehova, Mormon, dan lain-lain, bukan saja tidak dimasukkan dalam Protestan, tetapi karena memang semua gereja Protestan dan semua orang tahu dan menyatakan bahwa saksi Yehova, Mormon, dan lain-lain itu adalah sesat, sangat beda jauh. Jadi, kalau dihitung secara resmi, denominasi Protestan di Indonesia itu hanya ada 5 atau 6. Dan sama seperti gereja-gereja di seluruh Asia, karena kekristenan itu dibawa masuk dari Eropa dan Amerika, maka demikianlah sesungguhnya Protestan di dunia itu hanya ada 6 denominasi, sama seperti yang di Indonesia.
Taruhlah ada beberapa denominasi yang tidak tercatat di dunia. Ya, total paling banter hanya ada 15 atau 20 denominasi. Itu sudah terlalu banyak. Sementara kalau kita telusuri juga di Google, khususnya pada website Stekom yang sangat akademis, Gereja Katolik pun memiliki cukup banyak denominasi yang terpecah dan tidak lagi berada di bawah Gereja Roma Katolik. Walau semuanya menyebut dirinya Katolik, itu ada banyak denominasi. Mungkin ada sekitar 20 atau 30. Jadi, denominasi Protestan itu ada 6 atau paling banter 15. Jadi, kalau Romo-Romo Katolik mengajarkan kepada umatnya bahwa denominasi Protestan itu berjumlah ribuan, bahkan 40.000, bahkan naik lagi 60.000, kan entah naik berapa lagi. Itu semua adalah indoktrinasi tanpa dasar, indoktrinasi tanpa dalil, tanpa referensi. Dan indoktrinasi tanpa dasar inilah yang seringkali membuat umat Katolik menjadi pasif, bodoh, kurang cerdas, di bawah rata-rata dan lambat. Seperti pada negara-negara mayoritas Katolik di negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, bahkan Burundi itu negara termiskin di dunia. Juga Filipina, Timor Leste, Papua New Guinea, dan lain-lain.